pendeta sekalipun. Ya, nah saya ajak kita buka dulu Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Sudah? Nanti kita pindah ke Filipi 3 ayat 7 dan ke-8. Filipi pasal yang ketiga, sudah? Maksudnya keempat. Tenang aja, yang dimasalahkan lah persoalan besar kecilkan, persoalan kecil hilangkan. Filipi 4 ayat 11 sampai 13 kita baca sama-sama. 3, 4. Ulang dari ayat 10 aja biar jelas. Ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Sama-sama 3, 4. Akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Perhatikan ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah apa? Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, kalau saudara baca dari ayat ini, kesimpulan apa yang saudara jumpai? Hah? Paulus sedang berkata, aku ini sudah tidak bermasalah dengan hidupku sendiri. Dia tidak bermasalah lagi dengan diri hidupnya. Nah, sekarang buka Filipi pasal 3 bagian depannya, ayat 7 sampai 8-nya. Sudah? Ayat 7 sampai dengan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang apa? Nah, terus ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap apa? Rugi karena kepengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini apa kesimpulan yang dapat saudara terima? Ini berbicara Paulus sudah tidak lagi permasalahkan dengan hidupnya. Dia beres dengan hidupnya, dengan dirinya sendiri. Beres. Dia bilang aku tahu apa kelimpahan, apa kekurangan semuanya. Tapi dia bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang beri apa? Kekuatan bagiku. Dalam Filipi 3 dia bilang dulunya dia begini, begini dan begitu. Saudara boleh baca ayat sebelumnya. Akhirnya dia bilang semuanya kuanggap sampah. Karena aku ingin mengenal Kristus lebih dari segalanya. Amin. Nah saudara, saya mau katakan begini saudara. Seringkali seseorang tidak maju-maju dalam Tuhan atau dalam melayani Tuhan. Ada dua penyebab utama. Yang pertama, hidupnya belum beres dengan Tuhan. Ini pasti. Orang yang hidupnya belum beres dengan Tuhan, dia tidak akan mengalami kemajuan dalam Tuhan. Makanya kita harus bereskan. Nah, tapi yang kedua ini akan nanti jadi pembahasan kita. Mungkin dengan Tuhan kita beres, tapi kita belum beres dengan diri sendiri. Orang banyak tidak mengalami kemajuan dalam Tuhan. Mungkin dia sudah melayani, mungkin dia sudah pendeta sekalipun. Saya mau katakan benar ini saudara. Seringkali dia dengan Tuhan mungkin sudah beres, tapi dia belum beres dengan apa? Dirinya sendiri. Makanya Paulus tadi kan dia berkata kan, aku punya hak, aku harus menerima dari engkau segala pemberianmu kan. Tapi aku tahu kekurangan, aku tahu apa kelebihan semuanya. Tapi aku belajar mencukupkan diriku dengan apa yang ada padaku. Dia mulai menceritakan masa lalunya dia, bagaimana dia sebagai orang Farisi pada saat itu melakukan Taurat. Dia bilang, aku nih teruji. Ini saya pakai bahasa gampangnya. Semuanya dari soal kekayaan dia orang yang cukup punya. Dia seorang pengusaha, tapi akhirnya dia bilang semuanya kuanggap sampah. Dalam bahasa aslinya disebutkan
kotoran binatang. Ya artikan sendiri. Artinya apa? Paulus sudah berkata, aku beres dengan Tuhan dan aku sudah beres dengan diriku sendiri. Makanya dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Nah hari ini saya mau katakan saudara, kita harus beres dengan diri sendiri. Makanya dia bilang dalam Filipi itu, kalau saudara baca juga dalam Filipi pasal yang ke-1, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, artinya Paulus sudah beres dengan hidupnya. Makanya dia katakan kepada jemaat di Roma 14 ayat 8, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Ini udah beres belum dengan diri? Jika kita hidup untuk Tuhan, jika kita mati untuk Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-8. Jadi saudara saya mau katakan kita harus beres dengan Tuhan. Amin. Nah sekarang kedua, ini yang menjadi persoalan. Kita harus beres dengan diri sendiri. Kalau enggak kita terputar-putar, sudah melayani Tuhan, enggak mengalami sesuatu terobosan dalam hidup. Gitu-gitu aja. Sampai akhirnya kok begini sih jadi pendeta? Gue ambil keputusan nak ikut Tuhan, melayani Tuhan. Kok begini-begini? Frustrasi sendiri. Kadang-kadang karena enggak beres dengan hidup kita. Nah sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita. Kalau gitu bagaimana agar dapat hidup beres dengan diri sendiri? Bagaimana? Supaya aku beres selain dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Yang pertama saya pelajari Alkitab, fokuskan hidup ini hanya kepada Yesus dan kerajaannya. Jadi yang pertama supaya beres dengan diri sendiri, fokuskan apa? Hidup ini dengan apa? Fokuskan hidup ini hanya kepada siapa? Kepada Yesus dan kerajaannya. Artinya apa? Yesus itu hanya menjadi satu-satunya tujuan hidupku. Bukan yang lain. Jadi orang yang beres dengan hidupnya seperti Paulus, fokus hidupnya bukan lagi diri sendiri, tapi fokus hidupnya cuma satu dan satu-satunya itu apa saudara? Yaitu apa? Yesus itu sendiri. Coba saudara buka di dalam Filipi pasal ketiga. Filipi pasal yang ketiga kita lihat ke depannya tadi kan Filipi 4 ayat 3, perhatikan ayat 10 sampai 15. Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya baca di sini, perhatikan. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam ya, ayat 10 tadi dia bilang apa yang ku kehendaki. Ini fokus bukan? Ini tujuan bukan? Ya. Perhatikan ayat 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah menerimanya. Stop dulu. Berarti kalau bukan seolah-olah aku telah memperoleh, berarti sudah peroleh belum? Nah ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab atau bahasa Ibrani. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah menerimanya. Sudah memperoleh Kristus belum? Sudah. Kan seolah-olah. Jadi dia sudah ada dalam Kristus, sudah terlibat dalam pelayanan, dia memposisikan seolah-olah dia belum memperolehnya. Ya kan? Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan apa? Mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikirlah demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Dia Paulus memposisikan dia setelah di dalam Tuhan seakan-akan dia belum memperoleh Tuhan. Supaya apa? Gairah itu,
fokus itu tetap tertuju kepada Kristus. Nah ini saudara lihat, ini yang dia lakukan, dia fokuskan kehidupannya hanya untuk siapa? Hanya kepada Kristus. Makanya dia berkata kepada jemaat di Kolose juga, dia bilang begini, carilah dan pikirkanlah perkara di atas. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Jadi dia sedang berkata bahwa hidup ini supaya beres dengan diri sendiri, fokuskan hanya kepada Tuhan. Banyak orang hidup dalam Tuhan, tapi fokus hidupnya hanya diri sendiri. Hanya uang, hanya materi, apalagi hanya popularitas, apalagi pokok hal-hal yang sebenarnya masih bersifat apa? Duniawi. Banyak orang hidup dalam Tuhan, fokus hidupnya hanya uang, materi, apa pengen kaya, apalagi hal-hal yang duniawi ya kan, popularitas, kemuliaan diri sendiri dan sebagainya. Dia ada dalam Tuhan. Tapi itu fokusnya. Makanya saya bilang orang ini gak beres dengan dirinya sendiri. Dia tidak akan maju dalam Tuhan. Benar gak saudara? Ada gak di sini? Maka saya pernah kan tanya, menurut saudara apa arti pelayanan? Hah? Apa arti pelayanan? Hah? Siapa yang bisa jawab? Apa arti pelayanan atau melayani Tuhan? Apa artinya? Hah? Apa arti melayani Tuhan? Dengar baik. Melayani Tuhan artinya memberi hidup untuk Tuhan, bukan mencari hidup dalam Tuhan. Saya ulangi. Melayani Tuhan, memberi hidup untuk Tuhan, bukan mencari hidup dalam Tuhan. Kalau kita tidak hati-hati, kita terjebak. Kelihatannya kita melayani Tuhan, sebenarnya kita sedang cari hidup di dalam Tuhan. Tuhan sudah beri kok kita hidup. Dia mati di kayu salib ngapain? Memberi kehidupan bagi kita. Nah kalau kita tidak hati-hati, kita bilang aku sudah jadi melayani Tuhan, aku hamba Tuhan, aku pendeta. Tapi kalau kita tidak hati-hati sebenarnya kita bukan memberi hidup untuk Tuhan, tapi mencari apa? Mencari hidup di dalam. Nah, hati-hati ya saudara ya. Nah, saya teringat tahun 1993. Ini saya juga pernah alami. Karena waktu itu masih muda, pelayanan lagi diundang pelayanan kepada bukan gembala kan bebas-bebas saat itu. Hampir setiap hari sampai pelayanan dulu kan sangat lagi baru booming-boomingnya full gospel kan. Diundang sampai ke full gospel, keliling kemana-mana. Sampai satu saat saya pernah, Bu Gembala tuh belum jadi notaris, masih kerjalah karyawan. Kalau dia mungkin masih ingat, saya sampai bilang, ternyata gue jadi pendeta penghasilan gue lebih besar ya dari karyawan ya. Sampai ngomong seperti itu. Booming lagi kemana-mana. Satu saat tahun 93 itu, saya ikut retret. Dan juga dipercayakan terlibat dalam kepanitiaan retret itu. Jadi ada beberapa pengkhotbah yang datang. Salah satu pengkhotbah, begitu dia habis selesai menyampaikan dia punya materi, mulai dia berdoa, tiba-tiba dia berdiam sebentar. Langsung dia bilang, di sini ada seorang hamba Tuhan muda yang mulai berhitung-hitungan dengan Tuhan. Saya kayak rasa dipanah saudara, itu panah tuh kayak nancap di sini. Langsung saya gemetar, saya menangis saat itu. Dan saya ingat 87 tahun 88-an itu. Sebelum saya meninggalkan kota Salatiga, dalam doa saya pernah bersaksikan. Suara itu datang, ngapain kamu di sini? Saya bilang gak tahu Tuhan. Kamu di sini karena orang melayani aku harus melayani dalam kerendahan hati. Orang yang melayani aku, suara itu berarti harus melayani dalam kasih. Dan yang ketiga, jaminan hidupmu, aku yang jamin, ada dalam tanganku. Teringat itu, saat itu saya berubah. Maka setiap pelayanan Ibu Gembala selalu bilang, jaga motivasi. Artinya saat itu saya melayani, rasanya hebat dong diundangnya kan. Wih, populer nih, popularitas nih. Wih, diundang sana kemari. Saudara tahu ini nih, Cian ngalir. Amplop, tapi bukan amplop yang penting, isinya.
Ya kan? Kita terseret dengan itu. Nah saya mau katakan, saya beres nggak saat itu? Dengan diri sendiri? Nggak beres. Bilang melayani berhidup ya kan? Tapi sedang mencari hidup ya kan? Nah jadi maksud saya saudara yang pertama untuk beres hidup dengan Tuhan itu. Satu-satunya fokus hidup kita hanya Kristus Yesus Tuhan. Bukan hal-hal yang lain. Bukan materi, bukan uang, bukan popularitas dan sebagainya. Apalagi waktu itu kan saya di IJM lagi baru-baru bangkit tahun 93 itu kan. Menggemparkan Indonesia, itulah Tuhan pakai untuk pembangunan musik-musik gospel di Indonesia itu. Itulah awalnya. Sekarang udah banyak ya anak-anak muda yang dulu nonton, ada yang ikut-ikut dan akhirnya termotivasi sekarang melayani Tuhan sungguh-sungguh ya kan. Lihat, nah, tambah laris. Tapi ternyata saya tahu bukan itu tujuannya. Yang penting hidup Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Jadi yang pertama, supaya kita beres dengan Tuhan, bagaimana caranya? Fokuskan hidup kita hanya satu, kepada Kristus Yesus Tuhan, bukan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya hidup kita beres dengan diri kita sendiri. Yang kedua, fokuskan hidup ini hanya untuk beritakan Injil keselamatan. Jadi Tuhan panggil kita hanya bukan untuk kita diselamatkan, tapi Tuhan panggil kita juga menjadi alat pemberitaan Injil untuk keselamatan orang lain. Yang setuju katakan amin. Coba saudara buka dalam 1 Korintus. 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Sudah? 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 itu katakan apa? Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah apa? Keharusan bagiku, bukan pilihan. Keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil itu keharusan atau pilihan? Keharusan bagi orang sudah dalam Kristus. Paulus bilang celakalah aku jika aku tidak apa? Memberitakan Injil. Celaka saudara. Jadi saudara lihat di sini fokus kedua atau untuk kita hidup beres dengan Tuhan bagaimana caranya. Yang kedua, fokuskan hidup kita hanya untuk memberitakan Injil keselamatan bagi banyak bangsa, bagi banyak orang. Supaya mereka juga dimuridkan melalui kehidupan kita. Saya mau tanya, pesan Tuhan terakhir kepada murid-murid ngapain? 3,5 tahun, murid-murid diajar, murid-murid ikut dengan dia dari orang gak ngerti apa-apa, dimuridkan menjadi murid. Lalu pesan terakhir apa? Itulah yang ditulis dalam Matius 28. Amanat agung. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Inilah tema yang diangkat kemarin dalam sidang majelis daerah tentang amanat agung Tuhan Yesus nih. Ini perintah bukan pilihan. Perintah harus dilakukan atau tergantung mau atau tidak. Namanya perintah harus dilakukan. Nah, fokus hidup kita harus seperti itu. Jadi kita beritakan Injil keharusan. Paulus bilang celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah saudara lihat sini, kita akan beres dengan hidup ini kalau kita menyadari hidup ini adalah surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh banyak orang. Sehingga orang lihat kita, orang melihat Kristus. Inilah tujuan hidup yang harus kita lakukan supaya kita beres dengan diri sendiri. Kalau enggak kan kita cuma putar-putar ganti-ganti, kehidupan juga yang kita cari di situ. Saya dengar satu cerita yang menceritakan begini. Apa membedakan pengamen di pinggir jalan dengan musisi-musisi yang udah hebat, terkenal? Dia bilang ada 3 hal. Pengamen pinggir jalan hanya modal cari kayu,
ambil tutup-tutup botol bir, pasang paku kecek-kecek. Ya kan? Nah dia bilang matanya itu hanya duit. Iya kan? Dia enggak pikir nih ada nadanya pokok kecek-kecek, karena tujuan matanya dilihat cuma duit. Nah pendapatannya berapa? Paling 1.000 orang kasih. Paling banyak kalau ada yang baik hati, 2.000. Ada yang cuma uang logam gope. Seperti yang di pinggir jalan dulu saya pernah cerita depan Cempaka Mas, saya pulang pelayanan, ambil jalan. Shalom. Ya kan? Saya buka aja sedikit kaca, kalau mau kecek-kecek nyanyi dia enggak tahu nyanyinya lagu rohani, apa dia pikir nih, oh ini pendeta kali ya kan? Nyanyi ya kan? Selesai cuma buka kasih gope. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Fokusnya apa? Matanya? Uang. Nah lalu ceritanya yang kedua dia bilang, dalam cerita itu ada kelas yang lebih meningkat lagi. Itu pengamen yang kadang-kadang masuk restoran datangin setiap meja, lepas meja. Kan ada kan? Nah dia biasanya tuh belajar gitar sebaiknya lah, pokok sebisa, pokok nggak ngaco-ngaco. Yang kedua dia banyak menghafal lagu sebanyak-banyaknya. Sehingga dia kadang-kadang menawarkan, ada request permintaan lagu apa? Nah dalam cerita menceritakan pemusik seperti inilah orang yang sudah mulai pakai dengan akal, dengan pikirannya lebih maju sedikit. Dapatnya bisa 10.000, 20.000, lumayan kan? Nah tapi sudah mulai bukan hanya mata, mulai dengan akal dia meningkatkan kapasitas bagaimana gue menghafal lagu sebanyak-banyak supaya punya apa? Nilai jual. Tapi musisi yang ketiga beda. Dia kadang-kadang di satu tempat ruangan mungkin dia izin atau dia sewa apa di satu restoran bagian pojok. Dan itu sudah mulai bukan hanya dengan mata akal tapi juga sudah mulai dengan perasaan. Begitu dia mulai main, dia buka alat-alat musiknya, ya enggak besar-besar kan banyak. Di Eropa tuh banyak banget gitu. Lalu dia mulai nyanyi. Lalu di situ dia taruh kotak untuk orang persembahan, bukan hanya itu, CD-nya rekaman dia taruh. Akhirnya orang dengar dia nyanyi, ya kan pakai selamat malam. Maaf kalau mungkin kehadiran saya ini cukup mengganggu, lihat etikanya ada kan? Segala macam, begitu dia nyanyi orang terperangah. Wih, akhirnya apa? Selain berikan persembahan, beli CD-nya. Mungkin dia jual agak sedikit miring murah daripada beli di toko. Lihat, saya mau tanya, penghasilan lebih besar mana? Karena dia bukan hanya mata, hanya uang, tapi juga pikiran dan hatinya. Lihat, di Eropa banyak banget gini. Ada satu daerah London tuh namanya Covent Garden. Itu daerah pertokoan, restoran-restoran. Itu saya pernah dengar orang nyanyi seriosa, ya kan? Kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak, keren, cantik-cantik ibunya. Tapi sekalian dia jual CD. Dia enggak kecek-kecek, enggak. Dia nyanyi aja. Orang tertarik, orang beli CD-nya. Nah terus sebelahnya lagi agak sana itu band, musik. Dia bawa, dia punya speaker yang pakai aki ya, pokoknya yang praktis lah itu main. Dan enggak hanya asal-asalan dia jual CD, saudara. Hasilnya lebih besar daripada yang kecek-kecek, matanya cuma duit doang. Terserah, nggak ada nilai ya kan. Pernah satu saat lagi di Ceko nih, satu kayak sentrum pusat lah gitu. Itu tuh ada 5 atau 4 orang itu, mereka bawa bass betot itu, saksofon. Terus saya nggak tahu ada kayak papan cuci dulu tau nggak? Tapi itu tek-tek ya kan. Itu terus ada klarinet. Mainnya saya bilang, sampai saya pikir ini kalau saya misalnya punya acara kayak Java Jazz, gue undang ini ke sini. Mainnya bukan main, saudara, main-main lagu-lagu Dixieland, tau nggak? Itu yang New Orleans ya, jazz awal lah itu. Luar biasa. Begitu saya lihat di depannya dia, ada juga cover ininya loh, cover untuk taruh gitar dia buka. Itu biasa orang, bukan itu aja, CD juga dia jual. Jadi sudah rekaman. Akhirnya saya, lihat gitu kan kita senang. Saya kasih 5 euro, lumayan kan.
Selain itu saya beli CD-nya masih ada sampai sekarang CD-nya. Lihat, nilainya beda. Nah jadi saya mau katakan gini, ayo saudara, kita dalam Tuhan itu kita harus seperti itu. Amin. Fokuskan hidup kita hanya untuk beritakan Injil. Jadi kualitas hidup kita itu loh. Amin. Kita harus memberlakukan sesuatu seperti itu, saudara. Fokus hidup kita hanya untuk beritakan Injil keselamatan. Ini tujuan hidup kita. Yang pertama Kristus, yang kedua apa? Pemberitaan Injil keselamatan. Jangan pikir apapun. Nanti jaminan Tuhan akan turun bagi kita. Amin. Ini fokus tujuan hidup. Nah orang-orang yang masih pikir diri sendiri itu bermasalah dengan diri sendiri. Mungkin dia melayani tapi sebenarnya sedang melayani diri sendiri bukan melayani Kristus. Amin. Jadi yang kedua fokuskan apa? Hidup hanya untuk beritakan Injil keselamatan. Itulah pesan Tuhan Yesus terakhir kepada murid-murid. Maka disebut amanat agung. Nah orang sudah beres dengan diri, dia akan bisa beres dengan orang lain. Dia bisa berdampak kepada orang lain. Jadi saya gampang melihat orang beres, enggak dengan lihat aja. Kalau datang-datang ngatur orang, marah-marah, oh ini enggak beres dengan diri sendiri. Percaya saya. Beres dengan Tuhan, kedua beres dengan diri sendiri. Siap? Nah yang ketiga, bagaimana supaya kita beres dengan diri kita sendiri. Yang ketiga, tinggalkan kekhawatiran hidup. Tinggalkan apa saudara? Kekhawatiran hidup. Ini membuat orang juga susah beres dengan dirinya. Coba buka dalam Injil Matius 6. Ini sudah sangat dikenal. Kita tahu ayat ini, kalau ngomong, jangan takut, jangan khawatir. Buka. Matius 6, saya akan baca ini biar jelas saudara. Matius pasal 6. Ayat 25 sampai 34. Ayo kita baca aja ya. Saya baca ayat berapa nih? Kita baca aja satu perikop, nanti saya akan jelaskan. Temanya apa? Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah apa? Khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan apa? Tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada apa? Pakaian. Ayat berapa sekarang? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Kan saudara tidak pernah lihat kan burung menabur benih kan, lalu dia kumpulkan, gak ada kan. Namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga, bukankah kamu jauh melebihi apa? Burung-burung itu. Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ada enggak? Saudara khawatir berubah enggak yang saudara khawatirkan? Tidak akan berubah. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi apa? Mendandani kamu, hai orang yang kurang. Nah jadi orang yang hidup terus dibelenggu kekhawatiran itu karena apa? Ayo, simpulkan dong dari bacaan ini. Karena apa? Kurang percaya, kurang beriman. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu apa? Dicari bangsa-bangsa yang lihat. Orang-orang dunia mengejar ini. Ya kan? Mengenal Allah akan, tapi Bapakmu yang surga tahu bagaimana kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Dan kebenarannya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Jadi saudara lihat yang ketiga yang membuat orang tidak beres dengan hidupnya sendiri. Kenapa? Karena dia hidup di dalam rasa kekhawatiran hidup. Maka di sini katakan apa? Tinggalkan semuanya itu. Amin. Jadi saudara, orang yang hidup terus terputar-putar dengan rasa takut, khawatir bagaimana aku makan, bagaimana aku minum, itu menghantui terus dalam dirinya, itu menekan hidupnya. Saya tidak katakan tidak bisa khawatir loh. Setiap orang punya rasa khawatir. Tapi orang yang dalam Tuhan waktu khawatir itu kesempatan untuk dia mengingat Tuhan, menggantungkan kembali hidupnya kepada Tuhan. Bukan ditekan. Jadi setiap kita bisa khawatir, tapi tidak dibelenggu oleh rasa khawatir. Justru kalau kita khawatir ada unsur positifnya, oh berarti gue gak ada apa-apa, gue harus ingat terus pada Tuhan, bergantung terus. Amin. Jadi jangan dibelenggu, ya kan. Nah saya mau katakan saudara, karena apa? Kekhawatiran ini membuat kita tidak pernah beres dengan diri kita sendiri gitu loh. Kita ada dalam pelayanan, kita dalam aktivitas-aktivitas rohani dalam gereja, tapi ini membelenggu, akhirnya nggak beres-beres gitu loh. Kelihatannya kita melayani, padahal di sini penuh rasa takut, rasa khawatir tentang hidup nih loh. Berarti kita nggak beres dong dengan diri sendiri, amin. Sampai Yesus bandingkan dengan apa? Burung, lu lebih hebat dari burung atau burung lebih hebat dari kita? Hah? Burung itu harga berapa pergi pasar pramuka itu? Ya kan? Tapi jangan seperti cerita. Mungkin saya pernah cerita yang burung beo itu. Jadi ada pedagang, ini orang Madura yang jual. Jadi bapak satu tanya, datang dia pengen piara burung. Tanya lah burung beo nih kan. Satu burung beo sudah menyanyi, udah pintar nyanyi lagu Indonesia Raya, bisa shalom, rupanya punya dulu. Akhirnya dia tanya, ini berapa? 1,5 juta. Wih, mahal dia pikir kan. Udah dia lihat kandang sebelahnya, satu diam aja. Dia tanya, Mas ini berapa mas? Lah kalau ini 3 juta, hah? 3 juta ini yang nyanyi 1,5 itu 3 juta cuma diam gitu. Loh sampean jangan salah paham katanya kan. Itu yang nyanyi, ini yang nulis lagunya. Jadi lebih mahal ya kan. Ya kan? Ayo saudara, jadi kita bisa lihat di sini ya. Jadi jangan hidup apa? Karena ini akan menekan saudara. Nah, satu pertanyaan saya ingat. Berapa hari Tuhan menciptakan? 6 hari, betul. Hari ke-7 ngapain? Itu sebabnya angka 7 dalam konteks Ibrani itu dianggap angka sempurna. Nah pertanyaan kedua, kenapa kok harus manusia diciptakan hari ke-6? Bukankah manusia itu lebih hebat harusnya hari pertama dong? Hari kedua kenapa? Hah? Kenapa? Karena Tuhan fokus penciptaan itu adalah manusia. Tuhan ciptakan manusia itu sebagai untuk melampiaskan kasih Tuhan. Amin. Nah sebelum dia ciptakan berarti seluruh sarana kebutuhan hidup dari manusia yang akan dia ciptakan Adam dan Hawa harus dia siapkan semua. Setelah Taman Eden selesai dia tempatkan, dia bilang apa? Kuasailah semuanya ini. Kamu boleh makan semuanya cuma satu-satu pohon di tengah pohon. Pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan, kalau kamu makan kamu akan mati. Jadi dia ciptakan semua untuk manusia itu. Berarti sebenarnya kita punya alasan enggak untuk khawatir? Diciptakan aja sudah membuktikan. Itu yang pertama ya kan? Lihat dia ciptakan untuk manusia. Yang kedua, waktu dia ciptakan semua itu dengan apa? Dengan firman, perkataan Tuhan. Jadilah, 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 jadilah terang, jadilah binatang-binatang, ikan di air dan di lautan dan sebagainya, jadilah apa semuanya, burung di udara, hanya dengan firman, tapi khusus untuk manusia diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Diambil debu tanah diciptakan, setelah itu Allah memandang sangat indah, baca dalam kitab Kejadian. Setelah itu apa? Belum hidup, dihembuskan nefas hayim, nafas Allah, ruah, roh Allah sendiri. Begitu dihembus manusia hidup. Lihat kan? Kenapa? Fokus hidup kasihnya itu saudara dan saya.
Lihat, dia ciptakan semuanya untuk memenuhi kebutuhan. Berarti sebenarnya ada nggak alasan untuk takut khawatir? Orang yang takut khawatir terus tidak beres dengan hidupnya, dengan dirinya sendiri. Ya kan? Yang ketiga, malaikat jatuh melanggar hukum, perintah Allah ditendang nggak? Tendang ini sekarang gentayangan itu. Tuyul, gundurwo. Ya kan? Suster ngesot ya kan. Saudara lihat, itu kan biangnya itu kan Lucifer. Kan saya pernah jelaskan ada 3 biang malaikat itu kan. Gabriel, Mikael, Gabriel itu penyampai pesan. Terus Mikael malaikat perang dengan pasukannya juga. Satu Lucifer, tugasnya hanya memuji menyembah Tuhan. Mulai ada kesombongan, ingin menyamakan diri dengan Allah, sejak itu ditendang keluar dari surga. Nah saya mau tanya sekarang, waktu manusia jatuh dalam dosa gimana? Ditendang juga atau enggak? Yesus sampai harus mati di kayu salib demi saudara dan saya. Nah jadi kalau kita terus tertekan dikuasai khawatir hidup, beres enggak dengan diri sendiri? Hah? Kita sedang tidak beres dengan diri sendiri. Mungkin dengan Tuhan beres. Tapi juga Alkitab bilang, hai engkau yang kurang percaya. Jadi yang ketiga saya mau katakan, bagaimana supaya kita beres dengan diri sendiri, apa saudara? Tinggalkan apa? Kekhawatiran hidup ini. Kita bisa khawatir, tapi tidak mau hidup dalam kekhawatiran. Kenapa bangsa Israel harus 40 tahun muter-muter? Saya mau tanya, pemeliharaan Tuhan hadir nggak setiap hari? Setiap hari, mana turun sampai dibilang jangan ambil banyak-banyak, percuma lu ngambil banyak-banyak. Juga nanti basik, busuk, karena besok baru lagi akan turun. Wih luar biasa ya, berkat Tuhan selalu baru setiap hari kata Alkitab. Nah tapi kenapa harus 40 tahun? 40 hari lumayan, saya udah pernah jelaskan kan. Saudara dari Mesir sekarang untuk masuk ke Israel itu cuma 7 jam naik bus. Ya zaman itu taruhlah mungkin 2 bulan, 3 bulan karena naik apa? Naik onta. Ya kan? Lihat, kurang apa? Setiap hari tiang awan menaungi di tengah terik matahari waktu siang. Tiang api menaungi waktu malam hari dalam kedinginan. Tuhan beri kehangatan, beri kesejukan. Kurang apa? Tapi saya mau tanya, bersungut terus enggak? Kenapa? Khawatir, kurang percaya. Bayangkan udah 40 tahun muter-muter gak masuk lagi. Ini orang dunia bilang sialan loh, dasar sial ya kan. Ya kan sial banget gitu loh. Kalau udah 40 muter-muter masuk, enggak masuk juga. Cuma Yosua Kaleb yang masuk ya kan. Dan generasi muda saat itu yang 20 tahun ke bawah kalau saudara baca Alkitab yang masuk. Makanya setelah mereka masuk juga udah berubah pimpinan kepada Yosua yang keluar dari tanah Mesir sama-sama. Begitu akan masuk sungai Yordan dibuat satu perjanjian baru. Sekarang katakan kepada siapa kamu akan menyembah? Kepada Allah yang nenek moyangmu sembah di seberang sungai Efrat itu atau kepada siapa? Dia membuat satu komitmen baru. Tapi dengar dia bilang, aku dan seisi rumahku kami hanya akan menyembah kepada Allah. Itu Yosua lakukan itu. Artinya apa saudara? Kekhawatiran itu enggak ada gunanya. Membuat hidup kita enggak beres-beres. Enggak beres dengan diri sendiri. Nah hari ini saudara, buang semuanya itu. Amin. Allah kita, Allah pemelihara. Kan ada Yehova. Allah yang, Yehova Jireh. Nah, Allah yang mencukupi. Jangan salah paham loh. Jangan karena saya bilang so khawatir berarti saudara tidur-tiduran, nanti beras turun dari atas jebol plafon nimpa lu mati semua ya kan. Maksudnya kita lakukan bagian kita tapi jangan karena kekhawatiran. Amin. Bekerjalah, berusahalah, berdaganglah. Apa aja yang kita bisa jual. Lakukan dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan tanggung jawab, dengan baik, dengan serius. Jangan juga buka warung, bukanya jam 10, kadang-kadang jam 11. Ya kalah dengan tetangga sebelah yang notabene bukan orang percaya. Dia jam 6 udah buka, ya kalah saingan lah. Tadinya mau ke tempat kita, tutup pindah ke sebelah. Rajin giat gitu ya kan.
Nah setelah itu jangan karena ketakutan khawatir kita lakukan itu. Amin. Karena tanggung jawab menjalani hidup ini. Aku tidak mau takut, aku tidak mau khawatir. Amin. Dan saya percaya inilah yang Tuhan bilang berkat Tuhan akan hadir dalam setiap anak-anaknya. Amin. Nah orang yang terus dibelenggu kekhawatiran, tidak beres dengan hidupnya. Gimana lagi kita mau maju dalam Tuhan? Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat, bagaimana supaya kita beres dengan diri sendiri? Jangan ada iri hati dalam hidup ini. Ini kadang-kadang nggak disadari. Di gereja ada nggak? Tolong angkat tangan yang iri-iri hati. Ini ada saudara. Ya kan? Nah buka Kejadian pasal 4. Ini kita lihat dari sejak penciptaan sudah ada ini saudara. Roh iri hati ini. Sudah, Kejadian pasal 4 kita baca ayat 3 sampai dengan 8. Nanti kita kembali lagi ya. Sudah? Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai dengan ayat ke-8. Saya baca. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Itu Kain. Kenapa dia mempersembahkan korbannya hasil tanah? Karena dia petani. Enggak salah ya kan? Dari sisi itu oke. Ayat keberapa sekarang? Ayat yang keempat. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ya ini lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya kan? Ya, jadi sama-sama karena dia seorang peternak lah katakan gitu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya, tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain apa? Menjadi sangat dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa kamu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa apa? Atasnya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Apa penyebab inti persoalannya sampai dia membunuh? Iri hati. Seharusnya waktu Tuhan tolak persembahannya Kain, dia menangis. Bertanya, Tuhan apa alasannya Tuhan menolak? Mungkin aku bersalah? Mungkin aku tidak berkenan? Ampuni kalau itu aku lakukan. Harusnya kan begitu dong. Tapi justru dia aja adiknya pikir, waduh ini baik banget kakak gue aja jalan-jalan. Dia bunuh. Satu dasarnya karena iri hati. Orang yang iri hati tidak pernah beres dengan dirinya sendiri. Saya selalu pernah bilang kan, orang iri hati lihat orang senang, susah, ya kan? Tapi senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Dan orang-orang iri hati selalu menyebarkan gosip, hal-hal negatif tentang orang yang dia rasa iri kepadanya. Percaya saya, melakukan pembunuhan karakter bahkan. Ini orang-orang iri hati. Inilah sebabnya saudara lihat apa yang dilakukan Kain kepada Habel. Nanti saudara boleh baca seterusnya. Bagaimana Tuhan begitu marah kepada Kain. Nah, yang menyebabkan orang hidup tidak bisa beres dengan dirinya karena apa saudara? Iri hati. Iri hati. Jadi ini serius gak? Serius. Hari ini tolak dalam nama Yesus segala iri hati, rasa cemburu lihat ke orang lain, kok bukan aku, kok dia, kok bukan aku. Ini semua bagian rasa iri hati, rasa cemburu, rasa jealous, seakan-akan gak mau kalau orang lain juga terpilih harus gua gitu loh. Ini bagian daripada iri hati dan itu masuk di gereja, maaf saya harus katakan apa adanya. Di gereja itu masuk roh-roh seperti itu. Nah kalau sudah kayak gitu mulai cari kelompok tuh. Mulai bisik-bisik cerita. Ada,
Pikir gembala nggak tahu, tahu semua. Ini udah 30 berapa tahun, udah 37 tahun melayani Tuhan. Di gereja, waduh, ya saya kan pelayanan kemana-mana ya kan. Waduh, udah gosip, udah cerita segala macam. Nah begitu dia terpilih, sama juga ya kan. Ada sebuah gereja gitu, akhirnya dipilih. Waduh, waktu dia dipilih, nggak terpilih gitu kan. Misal kayak satu tim praise and worship nggak kepilih umpamanya kan. Itu si A yang terpilih itu ceritanya kemana-mana. Lihat dia mentang-mentang otoriter banget ya kan. Akhirnya dia kepilih, Sami mau. Buat apa sih kayak gitu ya kan. Tolak semua itu supaya hidup kita beres di dalam diri sendiri. Amin. Iri hati itu berbahaya. Kain sampai membunuh Habel karena iri hati. Nah hari ini kita berdoa supaya Tuhan hancurkan roh-roh itu dalam diri kita, khusus dalam gereja GBI Gerak Sukacita. Semuanya tidak ada iri hati, tapi yang ada semuanya hidup dalam kasih satu terhadap yang lain. Amin. Pokok coba buka Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16, kita baca sama-sama ini. Ya sudah? Yakobus 3 ayat 16, 3, 4. Sebab di mana ya? Lihat. Di mana ada iri hati pasti ada kekacauan dan perbuatan jahat. Gimana ndak kacau, gosip melulu ke sana sini. Ceritakan tentang orang yang kita iri hati. Benar nggak? Ceritain jelek-jelekin. Ya kan, dia baru beli TV baru padahal tuh mungkin dia dikasih dapat hadiah apa kan. Gua kan tahu kan suami cuma pegawai negeri biasa. Itu kalau enggak korupsi dari mana yo? Woi, dia buat pertanyaan sendiri untuk itu kan. Ini yang saya bilang orang seperti orang lugu. Apa tuh? Yang iri hati itu namanya orang artinya apa? Lu goblok. Ya biarin aja dia masing-masing dengan berkatnya, amin. Lihat, orang iri hati selalu orientasi diri aku terus. Kenapa dia? Lihat dia dipakai Tuhan, mulai dipakai Tuhan. Apalagi mungkin dia baru bertobat, ya belum terlalu lama. Nah Tuhan lihat kan hatinya sungguh-sungguh dipakai. Lalu dipercayakan umpamanya jadi singer, jadi pemain musik, jadi apa lagi? Jadi WL ya kan? Malah cari panggung ya kan. Kata-kata gitu ada di gereja, ada enggak? Yang kencang ada enggak? Ini semua dasarnya karena enggak beres dengan diri sendiri. Kita lihat orang maju justru kita dorong dong. Makanya itu kan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Amanat agung, lihat orang kita muridkan supaya dia semakin maju dalam Tuhan. Amin. Saudara lihat, saudara kasih masukan saya tidak langsung pernah tolak. Betul nggak? Saya lihat bagus, jalankan. Loh kita nih harus bergandeng tangan memajukan ke pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Bukan iri hati saudara. Ini orang-orang seperti ini tidak beres dengan diri. Nah hari ini kita dengar firman Tuhan bertobat. Jangan ada lagi iri hati. Amin. Yang terakhir, yang keenam, yang sangat dinanti-nantikan. Yang kelima maksud saya. Gak usah dipersoalkan. Ngomongnya biasa-biasa. Yang kelima, bagaimana supaya hidup tidak hidup dalam beres dengan diri sendiri. Yang kelima, saya pelajari jangan hidup dalam kebencian, dendam, tidak bisa mengampuni ya kan? Karena ini akan menimbulkan yang namanya akar pahit. Jadi orang yang benci, orang yang dendam, ya kan, tidak bisa mengampuni itu terus menguasai dalam hatinya, dalam hidupnya, ini akan menimbulkan yang namanya akar pahit. Nah, saya mau katakan ini hal yang serius di hadapan Allah. Jadi kalau saudara sedang benci pada seseorang, tidak bisa mengampuni, jangan anggap itu sepele. Ini serius banget di hadapan Allah. Pertanyaan saya, kenapa sangat serius? Kenapa?
karena ini berkaitan dengan pengampunan Tuhan terhadap diri kita atau diri seseorang itu. Ya kan? Ini sangat berpengaruh kenapa? Pada pengampunan Tuhan terhadap diri seseorang. Artinya apa? Artinya pengampunan Tuhan akan kita alami waktu kita juga bisa mengampuni orang lain. Saya ulangi. Kenapa serius tidak kebencian, dendam, amarah yang disimpan. Sampai Yesus bilang kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Bukan berarti tidak boleh marah. Orang Kristen boleh marah enggak? Sesuatu enggak beres kita marah. Tapi bukan benci dendam. Yesus pernah marah enggak? Wih, marahnya balik meja-meja di Bait Allah. Boleh, tapi bukan dalam kebencian. Karena ketegasan. Ya kan? Nah ini sangat serius waktu kita bisa benci, dendam, tidak ada pengampunan dalam Tuhan. Ini kita piara terus, dengar baik saudara. Ini akan menjadi akar pahit. Dan dampaknya berpengaruh pada pengampunan Tuhan kepada kita. Buka Matius pasal 6 ayat 12. Ini doa Bapa kami. Matius 6 ayat 12. Sudah? Kita sama-sama baca. 3, 4. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga seperti juga kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Ya. Jadi persyaratan pengampunan Tuhan terjadi waktu apa? Waktu kita juga siap melepaskan pengampunan. Jadi waktu kita tidak siap mengampuni, terjadi enggak pengampunan Tuhan pada kita? Tidak akan terjadi. Maka saya bilang ini serius. Berkaitan dengan pengampunan Tuhan. Buka lagi 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan ayat ke-11. Udah? Baca sama-sama. Barang siapa berkata, ulang-ulang, 3, 4. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai kapan? Sampai sekarang. Jadi kalau sekarang masih ada ya sampai sekarang dalam kegelapan terus. Tidak ada? Terus? Jadi serius enggak? Kita bilang, aduh gue sudah jadi anak Tuhan. Tuhan tuh ngampuni aku. Prat kalau selama masih ada kebencian dengan orang lain. Ini doa yang Yesus ajarkan loh dari Matius pasal 6. Dan Rasul Yohanes bilang orang hidup seperti itu masih hidup dalam kegelapan. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Berarti pengampunan itu mutlak enggak? Kalau ingin mengalami pengampunan Tuhan, harus lepaskan pengampunan bagi orang lain. Siapapun, suka tidak suka. Tapi dengar baik, Tuhan sudah berikan kemampuan melalui Roh Kudus. Pasti kita mau. Pasti itu kita bisa sanggup melakukan itu. Dan waktu kita lepaskan itu, lega. Kesehatan memenuhi kehidupan kita. Banyak orang sakit itu karena kebencian terpendam menjadi akar pahit. Timbul segala macam penyakit. Tapi kalau hati kita tulus bersih hadapan Tuhan, saudara sehat, kuat, ya kan? Saya tidak katakan setiap penyakit karena itu. Tapi dampak dari kebencian itu juga pasti ada dampak secara fisik. Amin? Orang kalau udah benci itu, melihat orang itu semua salah. Ya kan? Dia menolong orang lain, cari muka. Orang itu lagi cari muka, lihat. Serba salah orang yang dia benci. Dia gak peduli, gak mau menolong. Kurang kepedulian sosial. Gak ada benarnya. Itu karena benci saudara. Udah gak ada objektif lagi menilai orang kepada orang yang dia gak suka itu. Udah gak ada beresnya. Ya kan? Dan ini menandakan orang-orang seperti itu belum beres dengan dirinya sendiri. Amin.
Dan itu membawa dampak saudara, ya kan? Makanya dalam satu cerita dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24, waktu dua orang pergi ke persembahan, ingat cerita itu. Ya kan? Tapi ada belum beres, Tuhan bilang datang beresin dulu baru engkau datang supaya persembahanmu diterima. Ya, bereskan dulu. Kau boleh marah, jangan sampai matahari terbenam. Nah pengertiannya saudara bukan matahari terus saudara lihat enggak, artinya jangan berlama-lama gitu loh. Salah ya udah salah, maafkan selesai ya kan. Jangan matahari terbenam artinya jangan sampai diambil alih oleh kuasa kegelapan. Orang kalau sudah simpan itu kuasa kegelapan yang menguasai. Karena udah jelas tujuan iblis menghancurkan kok. Yesus bilang dalam Yohanes 10, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang memberi hidup dan berinya dalam segala kelimpahan. Amin. Nah itu sebabnya supaya kita beres di hadapan Tuhan, jangan ada kebencian. Amin. Saya simpulkan firman Tuhan, kita harus beres dengan hidup kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama apa? Fokuskan hidup ini hanya kepada Yesus dan kerajaannya. Yang kedua, ya memberitakan Injil ke sesama. Ini tujuan hidup kita, memuridkan orang lain. Kita dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Terus, nah, kekhawatiran itu buat kita juga gak beres-beres gitu loh. Ya kan? Apalagi? Jangan ada iri hati. Kalau lihat orang lain diberkati, kita mengucap syukur. Ya kan? Minimal dia diberkati, kita dekat dia, kita terima berkatnya. Amin. Ya kan? Minimal kan itu kan. Kecipratan. Dia berkat, Tuhan berkati dengan sebuah mobil baru kan. Ketemu jalan-jalannya, minimal kita ikut kan. Meskipun kita tidak punya kan. Hidup tuh sebenarnya simpel, yang bikin ribet nih otak kita, makanya berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Otak kita nih bagian dari jiwa, pikiran, perasaan, kehendak harus berubah setiap hari, dipulihkan. Saya pernah bilang itu yang namanya metanoia. Terus jangan iri hati saudara ya kan. Wih gila jambulnya. Tinggi banget itu, waduh mulai dia cerita orang, biarin aja jambulnya mau 2 meter kayak kan. Lu lihat bulu matanya buset deh. Kayak pohon kelapa punya daun geblas. Ya biarin aja, ya kan. Bersyukur aja, hidup ini paling nyaman bersyukur selalu. Nah, ya kan, amin. Dan jangan ada lagi kebencian. Saya bisa salah dengan saudara, tapi juga saudara bisa salah dengan saya. Karena apa? Kita sedang berproses terus sampai Yesus datang. Jadi saling memiliki kesalahan bisa. Tapi kalau kita salah, sorry gue minta maaf kalau gue salah. Selesai. Hati lega, pikiran cerah, berkat mengalir. Amin. Hidup sederhana enggak? Simple enggak? Yang bikin susah siapa? Bilang sama samping kirinya, lu yang bikin susah. Ya kan? Nah Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.